Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum. Pada malam dini hari tanggal 7 Juli 2022, sekitar pukul 00, Bapak Ferdy Sambo dan Ibu Putri merayakan hari ulang tahun pernikahan di rumah Magelang. Seperti biasanya pada perayaan-perayaan sebelumnya, suasana sangat hangat, terpancar kebahagiaan pada kami semua yang ada di rumah. Pada pagi hari Bapak Ferdy Sambo harus kembali ke Jakarta karena tugas, sedangkan Ibu Putri tetap berada di rumah Magelang untuk memantau putrinya yang baru masuk di sekolah SMA Taruna Nusantara. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun ada kejadian pada malam hari tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang yang selanjutnya membuat saya dituduh melakukan bentuk perbuatan melawan hukum. Sehingga membuat saya harus duduk di sini di hadapan majelis yang mulia untuk membacakan nota pembelaan atau pledoi pada hari ini. Pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Pada saat itu terjadi keributan antara almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat dengan Om Kuat Ma'ruf. Yang berdasar cerita dari Om Kuat Ma'ruf sempat menggunakan pisau untuk mengejar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sebagai seorang anggota Polri, sebagai senior, sebagai yang dituakan, melakukan tindakan mengamankan senjata api sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi resiko terjadinya keributan kembali di antara mereka. Upaya pengamanan terhadap pisau yang dipakai juga sudah saya lakukan malam itu, dan tindakan pengamanan senjata api sudah saya sampaikan langsung terhadap almarhum Yosua. Saya sama sekali tidak mengetahui ada permasalahan antara almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Ibu Putri. Saya tidak pernah tahu bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Ibu Putri. Selain itu, yang mulia Majelis Hakim, saya tidak pernah ada permasalahan baik secara pribadi maupun kedinasan dengan almarhum Yosua. Dari keterangan saksi yang ada di persidangan, tidak ada yang menyebutkan ada perintah terkait mengamankan senjata. Didukung hasil pemeriksaan poligraf kepada saya dengan isu apakah ada seorang yang menyuruh mengamankan senjata milik Nofriansah Yosua. Yang saya jawab tidak ada dan sudah terindikasi jujur. Berdasarkan pada keterangan saksi Bapak Ferdy Sambo, Ibu Putri, Om Kuat dan Susi yang menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa saya telah mengamankan senjata milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini juga diperkuat keterangan yang termuat dalam berkas surat tuntutan yang dikemukakan oleh penuntut umum bahwa terdapat komunikasi antara Bapak Ferdy Sambo dengan Ibu Putri yang tidak pernah saya ketahui. Pada Jumat dini hari tanggal 8 Juli yang menyatakan bahwa Ibu Putri meminta Bapak Ferdy Sambo untuk tidak menghubungi ajudan atau yang lain dan menyatakan Ibu Putri takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat almarhum memiliki senjata.
Saya tidak pernah dihubungi oleh Bapak Ferdi Sambo pada tanggal 7 maupun 8 Juli 2022. Berdasarkan keterangan saksi yang sudah hadir dalam persidangan ini, termasuk saksi dari operator seluler, menyatakan bahwa tidak ada komunikasi elektronik antara saya dengan Bapak Ferdi Sambo. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan melakukan pengecekan terhadap handphone milik Bapak Ferdi Sambo yang sudah disita. Mohon izin yang melanjutkan yang mulia majelis hakim. Pagi hari tanggal 8 Juli 2022, saya diperintahkan secara mendadak oleh Ibu Putri untuk mempersiapkan dan ikut mengantar beliau pulang ke Jakarta. Sebagai seorang bawahan, sudah menjadi hal yang wajar untuk memenuhi tugas dari seorang pimpinan. Dalam hal ini Ibu Putri sebagai istri dari Kadif Propam, perintah yang disampaikan juga jelas, tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang mengatakan saya sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan dilakukannya sesuatu terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah tidak ada hubungannya dengan perintah backup yang penuntut umum ambil dari keterangan setelah tiba di Jakarta. Perintah mendadak tentu mengakibatkan semua dilakukan secara terburu-buru, termasuk menurunkan barang-barang dan sekaligus senjata api yang telah saya amankan karena khawatir ada keributan lanjutan antara almarhum dengan Om Kuat Ma'ruf pada malam sebelumnya. Senjata tersebut saya letakkan di dashboard mobil LM bersamaan dengan meletakkan senjata steyr yang memang biasa diletakkan di mobil ibu. Selain itu memang almarhum Yosua sepengetahuan saya juga akan duduk di situ yang mulia, yang kemudian diasumsikan sebagai tindakan mengamankan senjata kembali dan respon dalam bentuk kehendak serta rencana yang saya sebagai judan yang terlatih untuk meluluskan dan mendukung kehendak Bapak Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan backup di Jakarta. Sekali lagi, penuntut umum memakai keterangan yang baru dikemukakan oleh Bapak Ferdi Sambo di Jakarta. Jika saya berniat untuk mengamankan kembali senjata almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat, akan lebih masuk akal bagi saya untuk meletakkan senjata tersebut dalam tas tumi milik saya, sehingga senjata tersebut selalu dalam penguasaan saya. Tidak pernah saya menyampaikan kepada siapapun bahwa jangan sampai almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat mengambil senjatanya kembali. Setelah selesai kendaraan dan barang-barang disiapkan, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan pengecekan ulang dalam rumah, memeriksa barangkali masih ada barang milik Ibu Putri yang tertinggal. Ketika saya melakukan tugas tersebut, saya tidak tahu dan tidak pernah menyampaikan kepada siapapun tentang pembagian tempat duduk di kendaraan yang akan dipakai menuju ke Jakarta. Dalam berkas surat tuntutan selalu disampaikan bahwa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat harus selalu diawasi dan dikawal sejak awal berangkat dari Magelang ke Jakarta, pada saat berhenti di rest area maupun saat di rumah Duren 3. Tapi dalam berkas tuntutan tidak pernah menyebutkan perintah pengawasan dan pengawalan disampaikan oleh siapa kepada siapa serta kapan dan di mana perintah itu disampaikan. Dimulai dari pembagian tempat duduk saat berangkat ke Jakarta yang tidak didukung satupun keterangan saksi atau bukti. Pada saat mampir di rest area tol untuk ke kamar kecil, dari keterangan saksi di pengadilan sudah jelas bahwa saya yang meminta kepada Patwal melalui HT karena saya sudah ingin buang air kecil. Jika memang harus diawasi, maka semestinya saya tidak boleh melepaskan pengawasan saya ketika di Saguling saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dari semua keterangan saksi tidak ada yang saya perintah atau saya minta tolong untuk mengawasi keberadaan almarhum Yosua di Saguling. Dan terakhir di rumah Duren 3, ketika kami tiba dan semua turun dari mobil serta terlihat di CCTV yang sudah diputar di pengadilan, saya tidak pernah sedikit pun selalu memperhatikan gerak-gerik dan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat.
Saya tidak segera masuk karena harus memutar balik mobil yang akan digunakan Ibu Putri kembali ke Saguling setelah hasil PCR keluar. Saya tidak mempunyai penglihatan super yang mampu menembus pagar rumah untuk memastikan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, sementara saya berada di dalam mobil. Dan sudah kita ketahui bersama yang mulia, bahwa di bagian depan rumah Duren 3 juga terdapat garasi dan pintu pagar yang dapat terbuka. Sedangkan dari rekaman CCTV terlihat pada saat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat berada di sekitar tempat itu, saya sama sekali tidak pernah mendekat ke arah almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya sudah sampaikan kepada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa senjata miliknya ada di dashboard mobil LM. Setelah tiba di Jakarta, saya tidak pernah mengambil kembali senjata tersebut dengan tujuan untuk saya kuasai. Ketika kami duduk-duduk di depan rumah Saguling, saya juga tidak pernah melarang almarhum Yosua untuk mengambil senjata miliknya. Hal ini juga sudah dibuktikan dari semua keterangan saksi yang hadir pada persidangan ini. Selanjutnya saya mendapat perintah dari Bapak Ferdi Sambo untuk naik ke lantai 3 rumah Saguling. Sebagai bawahan tentunya saya mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Bapak Ferdi Sambo memanggil saya waktu itu. Percakapan yang terjadi antara saya dan beliau tidak seperti apa yang dikemukakan dalam berkas surat tuntutan saya. Setelah Bapak Ferdi Sambo menyampaikan bahwa ibu sudah dilecehkan almarhum Yosua, beliau berbicara kembali kepada saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia? Dan saya jawab tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Permintaan yang saya tolak itu disampaikan secara runtut dan langsung, mulai dari panggil, backup dan amankan, serta jika melawan berani menembak atau tidak. Tidak pernah ada penyampaian akan memanggil kapan dan di mana. Serta tidak ada dan tidak pernah disampaikan ataupun diisyaratkan pula bahwa Bapak Ferdi Sambo mempunyai niat untuk membunuh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketika mendengar bahwa ibu sudah dilecehkan, hal itu sontak membuat saya terkejut dan bertanya-tanya perbuatan sejauh apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Yosua kepada Ibu Putri. Saya turun ke lantai 1 sambil terus memikirkan hal tersebut. Apa yang Bapak Ferdi Sambo maksud dengan pelecehan itu? Peristiwanya di mana yang beliau maksud? Perasaan saya berkecamuk antara bingung, cemas, serta takut. Apalagi pada saat menyampaikan hal itu Bapak Ferdi Sambo dalam keadaan menangis dan penuh dengan emosi. Dalam kekalutan tersebut saya menyampaikan kepada Richard bahwa dia dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo di lantai 3 tanpa tahu apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Ferdi Sambo. Saya duduk di depan rumah Saguling, hati dan pikiran saya tidak tenang memikirkan perbuatan apa yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya tidak pernah menyangka jika almarhum Yosua sampai berani dan tega terhadap Ibu Putri. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, sudah menjadi suatu prosedur dan kebiasaan bahwa setiap kembali dari luar kota wajib bagi keluarga dan perangkat Bapak Ferdi Sambo yang akan menetap untuk melaksanakan PCR dan isolasi. Ketika diminta oleh Ibu Putri untuk mengantar ke tempat isolasi, sudah sepantasnya saya sebagai bawahan menjalankan perintah tersebut. Apalagi hal itu adalah perintah yang sudah biasa saya lakukan sehari-hari. Semua perangkat sudah tahu urutan kebiasaan dan prosedur yang ada. Ikutnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ke tempat isolasi bukan atas ajakan atau perintah dari saya. Dapat kita lihat bersama dalam CCTV, pada saat Ibu Putri meminta saya untuk mengantar isolasi, saya sama sekali tidak ada interaksi dengan almarhum Yosua dan tidak ada keterangan saksi atau bukti yang menyebut saya mengajak almarhum Yosua untuk ikut ke tempat isolasi.
Saya tidak pernah tahu jika Bapak Ferdi Sambo akan menuju rumah Duren 3. Sepengetahuan saya, Bapak Ferdi Sambo akan menghadiri undangan untuk bermain badminton di Depok seperti yang disampaikan Romer dan Prayogi pada saat kami duduk di depan rumah Saguling. Pada saat disampaikan oleh Om Kuat Ma'ruf bahwa saya dan almarhum Yosua dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo, tidak pernah terbayangkan dan terfikirkan sedikit pun bahwa almarhum Yosua akan ditembak dan dibunuh di rumah Duren 3. Peristiwa penembakan terjadi begitu cepat. Ketika saya masuk karena dipanggil dan berjalan mendekat ke ruang tengah, saya melihat almarhum Yosua sudah berada di depan dari Richard dan Bapak Ferdi Sambo. Saya mendengar ucapan jongkok yang diikuti Richard menodongkan senjata kemudian menembak almarhum Yosua. Melihat kejadian tersebut membuat saya merasa sangat takut, kaget, dan panik. Saya mendengar suara Romer dan saya segera mencoba menghampiri ke arah dapur di mana Romer tadi terakhir saya lihat ada di sebelah karpot dengan tujuan untuk dapat memberikan pertolongan. Saya merasa shock dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata saya. Pasca peristiwa penembakan, banyak anggota yang berdatangan ke rumah Duren 3. Saya hanya berada di sekitar karpot dan melihat Bapak Ferdi Sambo menemui semua yang datang saat itu, tanpa ada satupun yang bertanya kepada saya. Seperti yang kita ketahui, Yang Mulia, banyak dari pimpinan saya juga sedang menjalani sidang kasus obstruction of justice dalam perkara ini. Sampai pada akhirnya saya dibawa oleh anggota Provos ke kantor Biro Provos Mabes Polri untuk dimintai keterangan. Di ruang Provos, Bapak Ferdi Sambo memanggil saya, Om Kuat, dan Richard ke salah satu ruangan, kemudian menyampaikan kepada kami skenario tembak-menembak yang terjadi di rumah Duren 3 dengan tujuan membantu Richard pasca peristiwa penembakan tersebut. Beberapa hari setelah pemeriksaan oleh Provos, Paminal, dan penyidik, saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Beliau menanyakan apakah saya masih menyampaikan sesuai skenario yang disampaikan di ruang Provos kepada penyidik. Kemudian tanpa tahu maksud dan tujuannya, saya ditunjukkan amplop yang katanya berisi uang. Akan tetapi tidak pernah diberikan dan tidak pernah saya terima, serta tidak pernah saya harapkan hingga saat ini. Beberapa kali saya menjalani proses pemeriksaan, saya masih menceritakan kronologi peristiwa di rumah Duren 3 adalah peristiwa tembak-menembak. Saya merasa sangat gelisah, tertekan, dan tidak tenang karena tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya. Itu semua karena setiap kembali dari pemeriksaan, Bapak Ferdi Sambo selalu menanyakan dan menyampaikan kepada saya untuk bertahan pada skenario tembak-menembak tersebut. Saya masih tinggal di rumah beliau dan saya masih sebagai bawahan beliau yang terpaksa harus menuruti perintah beliau. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2022 saya dibawa oleh anggota Provos untuk kemudian dilaksanakan patsus. Dan pada tanggal itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Saya ditunjukkan keterangan dari Richard yang menunjukkan pelaku penembakan terhadap almarhum Yosua dilakukan semua oleh Bapak Ferdi Sambo. Yang kemudian saya diminta untuk membaca Al-Quran. Baru setelah itu saya menuliskan testimoni kejadian sebenarnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Duren 3. Sesuatu yang sangat sesali yang seharusnya saya sampaikan dari awal dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan masyarakat karena sejak awal tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya pada saat diperiksa oleh penyidik, pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pemimpin Polri, dan rekan-rekan anggota Polri dimanapun ditugaskan. Kepada ibu, istri, putri-putri saya, dan seluruh keluarga besar saya memohon maaf atas kejadian yang menimpa saya. Pasti ada dampak yang kalian terima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf sudah membuat kalian cemas dan sedih
terutama atas segala doa. Terima kasih atas segala doa dan dukungan tanpa batas dari kalian semua, sehingga membuat saya mampu melewati situasi yang sulit ini. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, serta hadirin yang saya muliakan. Saya mempunyai keluarga yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Saya juga orang yang taat pada agama, mengerti akan norma-norma dan hukum. Saya juga merupakan orang yang masih sehat akal dan jiwanya. Tidak pernah terbersit niat sekecil apapun dari dalam hati saya akan menabrakkan mobil yang saya kendarai bersama almarhum Yosua untuk mencelakai atau bahkan membunuh almarhum Yosua. Yang apabila saya lakukan hal tersebut sama saja saya berniat untuk bunuh diri. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak pernah menyampaikan hal sangat tidak masuk akal seperti itu kepada siapapun. Yang mulia Majelis Hakim, saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1987 di Banyumas. Saya juga seorang suami dan ayah dari 3 anak perempuan. Saya dibesarkan di sebuah desa kecil di Banyumas. Saya bersyukur telah dibesarkan di lingkungan yang sangat hangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, norma masyarakat dan hukum. Bapak saya merupakan seorang anggota Polri. Beliau adalah sosok yang sangat saya kagumi dan menjadi panutan bagi saya baik dalam cara mendidik anak-anaknya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Walaupun beliau harus bekerja berbeda di kota dengan kami, tapi beliau selalu memprioritaskan keluarga. Beliau sangat memperhatikan pendidikan saya dan adik perempuan saya. Saya teringat sewaktu masih kecil, saya selalu diajak beliau untuk sholat berjamaah di musola dekat rumah kami, dan dengan sabar beliau mengajarkan saya cara membaca Al-Quran serta menghafal surat-surat Al-Quran. Hal ini menginspirasi saya untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada ketiga putri saya, seperti yang beliau lakukan untuk saya. Namun saat ini saya belum bisa melakukan hal yang sama untuk putri-putri kecil saya. Tanggal 25 Agustus 2010, saat saya sedang menjalankan tugas di Polres Brebes, saya mendapat berita duka bahwa bapak saya mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Saya langsung bergegas pulang ke kampung halaman saya dengan hati yang sangat terluka. Saya merasa sangat terpukul. Beliau meninggalkan kami begitu cepat. Tapi saya harus ikhlas karena saya percaya semua itu terjadi karena Allah lebih sayang kepada beliau. Saya selalu ingat pesan dari almarhum bapak saya bahwa berbuat baik harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap segala sesuatu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang tidak kita ketahui. Sepeninggal almarhum bapak saya, ibu saya yang merupakan guru sekolah dasar harus membimbing saya dan adik saya seorang diri. Sama halnya dengan almarhum bapak. Ibu saya sangat menyayang saya. Beliau telah mendidik dan membesarkan saya dan adik saya dengan sangat baik. Beliau sosok wanita yang hebat, yang kuat, selalu berjuang dan rela mengorbankan segalanya
demi anak-anaknya. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini di usia beliau yang sudah lanjut harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Namun beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, dan percaya oh Allah akan memberikan pertolongan pada kami. Maafkan anakmu ini, Ibu. Sudah membuat Ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya mempunyai istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang putri. Putri pertama saya berusia 7 tahun. 2 putri saya masih balita. Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketika berharap kepada Allah semoga selalu memudahkan saya dalam menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pasti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua, berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat, dan tegar. Saya bersyukur memiliki istri soleh yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil ayah yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian, melindungi, mendampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mengabulkan doa serta harapan saya. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikan hati, semoga Engkau selalu meneguhkan hati kami di jalan yang benar. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, melalui kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam nota pembelaan pribadi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah sedikit pun menginginkan, menghendaki, merencanakan atau mempunyai niat menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sama sekali saya tidak pernah mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta untuk menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini. Demikian juga saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil. Saya sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim
agar menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan putusan yang seadil adilnya, bukan saja untuk saya, melainkan untuk istri, putri-putri saya, dan serta keluarga saya. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mencari kebenaran dalam persidangan ini berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima pembelaan saya, pembelaan yang saya ajukan, pembelaan yang akan disampaikan oleh penasihat hukum saya, membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan serta memulihkan segala hak saya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat saya. Demikian pembelaan pribadi saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Dari Rutan Salemba, Cabang Kejagung, hormat saya terdakwa Riki Rizal Wibowo. Terima kasih Yang Mulia.